Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali lagi kita beribadah pagi hari ini. Kita mau meninggikan nama Tuhan, kita mau mengagungkan nama Tuhan. Dan kita siapkan hati kita. Kita siapkan hati yang terbaik untuk Tuhan. Untuk kita mau datang menyembah Tuhan. Untuk kita mau datang meninggikan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian yang mengatakan, kini saatnya berdiri di altarnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini hidup kami Tuhan. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji, mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Sekali lagi kita pujikan pujian dari awal. Kita katakan, kini saatnya berdiri di altarnya. Saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, mari memuji, angkat tangan menyembah. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Katakan, kita masuk hadiratnya. Kita masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Haleluya.
masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk hadirat-Nya. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk hadirat-Nya. Kita masuk hadirat-Nya Maha Haleluya Yesus. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan, kalau pada hari Minggu ini Tuhan kami masih diberi kesempatan untuk boleh beribadah kepadamu Tuhan. Kami tahu bahwa kami harus menuruti kebenaran firman-Mu menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami tidak boleh meninggalkan perhimpunan Tuhan. Kami makin giat untuk beribadah kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa ibadah itu akan memberikan manfaat bagi kami, bahkan untuk hal-hal yang akan datang Tuhan, dalam hidup alam kekekalan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, pimpin ibadah ini dari permulaan sampai pada akhirnya Tuhan. Kalau ada iblis dan roh jahat yang ingin mengganggu jalannya ibadah ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami usir keluar. Darah Yesus hancurkan setiap pekerjaan iblis dan roh jahat Tuhan. Biar kami semua Tuhan boleh dipenuhi oleh sukacita-Mu. Kami ingin memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan buka ibadah pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saya percaya kita yang beribadah hari ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Untuk itu kita mau datang kepada Tuhan, kita mau datang ke baik-Nya dengan hati yang bersyukur. Datanglah ke baik-Nya dengan hati bersyukur. Haleluya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Bapak Ibu, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Sebab Dia baik, kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan.
untuk Tuhan kita, sebab Dia Allah yang besar dan Dia layak untuk dipuji dan ditinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besar namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita di pihak kita. Terpujilah Tuhan, bagi kita di pihak kita. Katakan terpujilah Tuhan. Haleluya. Kuasanya nyata menunjukkan kasih-Nya pada kita. Bantu menyayangi. Katakan terpujilah Tuhan. Terpuji namanya Yesus. Mari Bapak Ibu katakan, terpujilah Tuhan. Bukti kuasanya dalam hidup kita. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Tuhan menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpuji namanya Yesus Allah perkasa. Katakan Yesus Allah perkasa, Yesus Allah perkasa. Haleluya. Haleluya, berikan sorak-sorak untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebab ketika Tuhan berfirman dalam hidup kita, Dia akan memulihkan hidup kita dan menyembuhkan seluruh hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu.
Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi kita katakan, apapun yang terjadi dalam hidup ini, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, Tak pernah ku ragukan. janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkan, firman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya Katakan, kau berfirman dan sembuhkan. Haleluya. Dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya setiap puji-pujian kami boleh Engkau terima Tuhan sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami yakin percaya bahwa setiap jemaat sudah diliputi oleh suasana sukacita, damai sejahtera Kristus. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Roh Kudus sudah menjamah setiap hati kami, sehingga kami boleh siap untuk menerima taburan dari benih firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu bahwa kami hidup tidak hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah kepadamu Tuhan, segala hikmat daripada Allah menyertai kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam ibadah pagi hari ini. Saat ini saya akan membawakan satu tema yang saya beri judul Mati Setiap Hari. Sekali lagi judul firman Tuhan yang akan saya bawakan adalah Mati Setiap Hari. Pernyataan istilah mati setiap hari ini merupakan istilah yang dipakai oleh Rasul Paulus yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-31. Mari kita baca semuanya. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-31. Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Perhatikan penegasan daripada Rasul Paulus di sini bahwa apa yang dia katakan itu benar. Dikatakan di sini, aku katakan bahwa hal ini benar. Jadi maksudnya bahwa tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Itu dalam istilah dalam Alkitab bahasa Indonesia.
Tetapi kalau kita mencoba membandingkan dengan istilah dalam kitab dalam bahasa Inggrisnya, Alkitab bahasa Inggrisnya di King James Version, di situ dikatakan I die daily. Sekali lagi, I die daily. Artinya saya mati setiap hari. Dalam bahasa Indonesia dikatakan berhadapan dengan maut. Tetapi dalam bahasa Inggris dikatakan mati. Jadi I die daily, mati setiap hari. Nah, istilah ini mempunyai pengertian yang sangat dalam. Tentu mati di sini bukan mati dalam arti secara fisik. Bukan mati dalam arti jasmani, di mana kita mati lalu dikubur, bukan. Tetapi mati ini harus diartikan dalam arti rohani. Bukan dalam arti mati secara fisik, saudara. Dan yang menarik sekali dikatakan di sini adalah kata daily, setiap hari atau tiap-tiap hari. Berarti setiap hari kita harus memeriksa diri kita. Kita harus mengintrospeksi diri kita bahwa kita harus mati setiap hari. Nah, mati itu maksudnya mati terhadap apa, saudara? Itu yang penting sekali untuk kita renungkan pada pagi hari ini. Yang pertama, saudara, dosa harus mati. Jadi mati terhadap hari ini adalah mati dalam pengertian rohani, yaitu dosa harus mati. Dalam Roma pasal 6 ayat yang kedua, sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Perhatikan, Roma 6 ayat yang kedua katakan, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Maksudnya adalah hidup dalam dosa. Kita ini sudah mati bagi dosa. Karena Kristus sudah menebus kita. Kristus sudah menjadi tebusan bagi dosa-dosa kita. Bagaimana kita masih dapat hidup di dalam dosa, saudara? Bahkan ayat ini diulang kembali dalam ayat yang ke-11. Dikatakan demikian. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Nah, menarik sekali di sini, saudara, bahwa kita harus memeriksa setiap hari. Apakah kita ini sudah mati bagi dosa? Apakah kita tetap melakukan dosa dalam setiap hari, di mana hari-hari itu kita jalani dalam hidup kita, saudara? Jadi di sini dikatakan kita tidak boleh hidup dalam dosa. Kita harus mematikan dosa-dosa kita. Artinya kita harus berusaha untuk setiap hari tidak melakukan dosa. Karena kalau kita melakukan dosa, itu menjadi kebencian bagi Allah. Jadi seharusnya kita hidup bagi Allah, bukan hidup bagi dosa. Roma 6 ayat 11 tadi mengatakan bahwa kita harus hidup bagi Allah, bukan hidup bagi dosa. Jadi hiduplah untuk Allah, untuk memuliakan Allah. Apapun yang kita lakukan setiap hari, saudara, kita harus mematikan dosa kita. Itu maksudnya bahwa Rasul Paulus mengatakan, aku mati setiap hari. Setiap hari Rasul Paulus itu mengontrol dirinya, menguasai dirinya, memeriksa dirinya, supaya Rasul Paulus tidak melakukan dosa yang membuat Allah menjadi sedih, yang membuat Allah menjadi benci, karena Allah itu benci akan dosa, saudara. Nah, itu hal yang pertama, dosa harus mati. Yang kedua, saudara, kedagingan harus mati. Bukan cuma dosa harus mati, tetapi kedagingan harus mati. Sebagaimana dikatakan dalam Roma pasal 8, ayat 8 sampai 9 dikatakan demikian. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Sekali lagi, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah, saudara sekalian, menarik sekali. Roma pasal 8 ayat 8 sampai 9 ini mengatakan bahwa kita tidak boleh hidup dalam daging, tetapi kita boleh hidup di dalam roh. Karena roh dan daging itu dua hal yang bertentangan. Kalau kita hidup dalam daging, tidak mungkin kita hidup dalam roh.
Kalau kita hidup dalam roh, tidak mungkin kita hidup dalam daging. Dua-duanya tidak bisa berjalan seiring. Jadi itu dua hal yang dipertentangkan, saudara. Bahkan dikatakan kalau roh Allah memang diam di dalam kamu, kamu semestinya tidak hidup dalam daging. Kita matikan segala kedagingan kita. Kedagingan kita harus kita matikan. Segala nafsu kedagingan kita harus kita matikan, saudara. Karena itu tidak berkenan kepada Allah. Ada dua alasan di sini kenapa kita harus mematikan daging kita. Karena dikatakan kalau orang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Hidup kita tidak mungkin diperkenan oleh Allah kalau kita hidup dalam daging. Supaya hidup kita boleh berkenan, mari kita mematikan daging kita setiap hari. Ingat saya, setiap hari kita kontrol terus hidup kita. Supaya kita tidak hidup di dalam daging. Dan yang kedua, kalau saudara tidak hidup dalam daging, maka saudara pasti hidup dalam roh. Dan kalau saudara hidup dalam roh, berarti saudara itu adalah milik Kristus. Tapi kalau saudara hidup dalam daging, dikatakan bukan milik Kristus. Berarti roh tidak memimpin hidup saudara. Roh Kristus tidak ada dalam hidup saudara. Kalau kita hidup dalam daging, berarti kita bukan milik Kristus. Jadi saudara sekalian, tanda kepemilikan itu kalau ada roh Kristus dalam hidup kita. Kalau hidup kita dipimpin oleh roh, bukan dipimpin oleh daging, saudara. Ingat baik-baik. Itu sebabnya mari kita kontrol setiap hari, sekali lagi setiap hari. Seperti Rasul Paulus, supaya kita tidak hidup di dalam daging. Kemudian saudara perhatikan baik-baik. Di dalam ayat yang ke-9 tadi dikatakan bahwa tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Ini suatu status yang harus kita tegakkan, di mana kita mengusahakan supaya senantiasa ada roh Allah di dalam hidup kita. Itu menjadi suatu pengontrol supaya kita tidak jatuh di dalam kedagingan. Manusia jatuh kedagingan karena roh Allah tidak berfungsi, tidak ada di dalam dirinya, tidak memimpin hidupnya, saudara. Jadi penting sekali, mari kita minta supaya kita tetap hidup dipimpin oleh roh Allah. Bahkan ayat lain mengatakan kalau kita tidak hidup dipimpin oleh Allah, maka kita bukan anak-anak Allah. Tentu Bapak Ibu saudara sekalian dan seluruh jemaat, semua pasti mengakui bahwa kita semua adalah anak-anak Allah. Maka kita harus hidup di dalam roh, bukan di dalam daging. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa jangan kamu mengawali dengan roh, lalu mengakhiri dengan daging. Kita harus mengawali dengan roh dan mengakhiri juga dalam roh. Jangan sampai kita mengawali dengan roh lalu mengakhiri dengan daging, maka kita menjadi binasa, saudara. Itu adalah suatu perintah yang harus kita jalankan. Kemudian dikatakan juga dalam Galatia 5 ayat yang ke-24. Barang siapa menjadi milik Kristus, ini diulang lagi, barang siapa menjadi milik Kristus. Tadi dikatakan kalau kita hidup dalam daging, kita bukan milik Kristus. Tapi kalau saudara mengatakan bahwa saya adalah milik Kristus, maka ayat ini berlaku. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi saudara, ayat ini menegaskan kembali pernyataan yang tadi, bahwa kalau saudara mengakui sebagai milik Kristus Yesus, maka saudara harus menyalibkan daging. Artinya daging ini harus disalib. Daging ini harus mati, baru kita menjadi resmi, menjadi milik Kristus Yesus. Menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Hawa nafsu harus dimatikan, keinginan daging juga harus dimatikan, saudara. Itu menjadi tanda bahwa kita adalah milik Kristus sebagaimana disebutkan dalam Galatia 5 ayat yang ke-24 tadi, saudara. Nah, kita akan masuk yang ketiga. Kalau yang pertama kita sudah membahas bahwa dosa harus mati. Yang kedua adalah kedagingan harus mati. Itu cara bagaimana kita hidup benar di hadapan Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Setiap hari kita harus memeriksa, menguasai, mengendalikan diri supaya kita boleh mati bagi dosa dan mati bagi kedagingan kita dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Yang ketiga, saudara, manusia lama kita harus mati. Sekali lagi,
manusia lama kita harus mati. Roma pasal 6 ayat yang ke-6 dikatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Sekali lagi, manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Nah saudara, firman Allah dengan jelas mengatakan bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan atau harus mati. Jadi manusia lama kita ini harus mati, supaya kita tidak menghambakan diri lagi terhadap dosa, supaya kuasa tubuh dosa kita menjadi hilang, dikatakan di sini. Jadi dosa tidak mengontrol kita sehingga kita tidak berbuat dosa. Itu caranya adalah dengan mematikan manusia lama kita. Tentu kalau kita mematikan manusia lama kita, maka kita harus menghidupkan manusia baru. Firman Tuhan katakan, barang siapa ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Nah, kata ciptaan baru artinya benar-benar baru, diubahkan. Manusia lama kita betul-betul diubahkan menjadi manusia yang baru. Dan ketika kita masuk menjadi manusia baru, kita akan terus-menerus diperbaharui oleh Roh Kudus. Terus-menerus diperbaharui, terus sampai kapan? Terus sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Ini merupakan suatu perjuangan bagaimana kita harus mematikan manusia lama kita, saudara. Jadi manusia lama harus mati dan kita harus hidup sebagai manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Mari kita membaca dalam Kolose 3 ayat yang ke-10 supaya kita makin mengerti. Kalian sekarang sudah diberi hidup yang baru. Kalian adalah manusia baru yang sedang diperbarui terus-menerus oleh penciptanya, yaitu Allah, menurut rupanya sendiri. Maksudnya ialah supaya kalian mengenal Allah dengan sempurna. Ayat ini luar biasa. Kolose 3 ayat 10 dikatakan bahwa kalian sudah diberi hidup yang baru. Kalian sudah menjadi manusia yang baru yang terus-menerus diperbaharui oleh Tuhan, oleh Allah pencipta kita, menurut rupanya sendiri. Kenapa kita harus menjadi manusia yang baru? Karena kita diciptakan sebagai gambar Allah, sebagai rupa Allah. Maka kita juga harus mencerminkan seperti Allah. Sama seperti Allah. Jadi kita harus hidup dalam manusia yang baru, sama seperti Allah. Dan kalau kita tidak hidup di dalam manusia baru, dan kita hidup dalam manusia lama, maka kita tidak akan bisa mengenal Allah dengan sempurna. Ayat berikutnya dengan jelas mengatakan bahwa maksudnya kenapa kita harus hidup dalam manusia baru dan mematikan manusia lama, ialah supaya kalian mengenal Allah dengan sempurna. Untuk bisa mengenal Allah dengan sempurna, maka ada satu syarat yang harus kita lakukan. Kita harus mematikan manusia lama kita, dan kita harus hidup sebagai manusia baru yang terus-menerus diperbaharui oleh Allah pencipta kita. Supaya kita itu masuk betul-betul sebagai imago Dei, sebagai gambar Allah, image daripada Allah, betul-betul sungguh-sungguh tercermin dalam hidup kita. Jadi orang melihat kita bahwa kita adalah gambar daripada Allah. Kita serupa dengan Allah, artinya citra Allah itu ada dalam hidup kita. Orang bisa melihat Allah dalam hidup kita. Entah kelakuan kita, entah sifat kita, karakter kita, orang bisa melihat Allah dalam hidup kita. Jadi yang tampak dalam hidup kita bukan manusia lama kita, tetapi manusia baru kita yang diperbarui oleh Allah, yang sudah menebus kita. Itu caranya supaya kita bisa mengenal Allah dengan sempurna, yaitu dengan mematikan manusia lama kita, saudara. Kemudian kita masuk bagian yang keempat. Selain tadi yang pertama, dosa harus mati. Dan yang kedua, kedagingan harus mati. Dan yang ketiga, manusia lama kita harus mati. Jadi 3 hal ini saudara harus kontrol baik-baik setiap hari. Bukan 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Setiap hari kita harus kontrol supaya kita mematikan hal-hal ini, saudara.
Yang keempat adalah keduniawian kita harus mati. Jadi keduniawian harus mati, saudara. Kolose 3 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Dikatakan demikian. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Sekali lagi. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu apa segala sesuatu yang duniawi? Apa yang dikatakan keduniawian? Yang pertama dikatakan percabulan. Yang kedua dikatakan kenajisan. Yang ketiga hawa nafsu. Yang keempat nafsu jahat. Yang kelima dan juga keserakahan. Yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Nah, saudara sekalian, kalau kita mematikan keduniawian atau segala sesuatu yang duniawi, maka kita harus mengontrol hidup kita setiap hari untuk tidak melakukan hal-hal yang duniawi. Kita tidak boleh melakukan percabulan. Kita harus memeriksa betul-betul hidup kita supaya kita hidup di dalam kekudusan. Hidup dalam kesucian. Karena kita tahu bahwa Allah kita adalah suci. Karena itu kita harus hidup suci. Dalam surat 1 Petrus katakan dengan jelas bahwa kita harus hidup kudus karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Kemudian yang kedua, tidak boleh hidup dalam kenajisan. Tidak boleh hidup dalam hawa nafsu, nafsu jahat. Tidak boleh keserakahan. Banyak orang yang serakah di dunia ini, saudara. Itu tidak boleh karena Allah benci keserakahan atau ketamakan, saudara. Juga penyembahan berhala dilarang karena keserakahan disamakan dengan penyembahan berhala. Jadi kita harus menyembah Allah yang benar. Allah tidak ingin dinomorduakan. Allah kita adalah Allah yang cemburu. Kita harus berbakti kepada satu-satunya Allah yang benar, yang kita kenal sebagai Tuhan Yesus Kristus. Nah, ada suatu alasan yang kuat di dalam ayat Kolose pasal 3 ayat 5-6 ini. Kenapa kita harus mematikan segala sesuatu yang duniawi? Kenapa kita harus mematikan segala keduniawian kita? Karena semuanya itu mendatangkan murka Allah. Perhatikan, karena semuanya itu mendatangkan murka Allah. Berarti kalau saudara tidak ingin dimurkai dengan Allah, mari kita mematikan segala sesuatu yang duniawi. Nah, dengan cara kita mengontrol keempat hal ini, saudara, maka saudara akan bisa menjadi pribadi yang berkenan seperti pribadi Rasul Paulus. Kita sudah mengerti kenapa Rasul Paulus menjadi pribadi yang begitu sangat berkenan di hati Tuhan. Begitu dikagumi oleh semua orang Kristen, bahkan dia menuliskan hampir separuh dari perjanjian baru. Itu adalah tulisan daripada Rasul Paulus. Sebagai tokoh yang hebat, semua orang mengakui Rasul Paulus. Ternyata ada suatu rahasia di mana dia mengatakan bahwa aku mati setiap hari. Mati terhadap dosa. Mati terhadap kedagingan. Mati terhadap manusia lama. Dan mati terhadap keduniawian. Jadi hidupnya betul-betul terkontrol dengan baik. Kalau kita lihat pengakuan Rasul Paulus dalam ayat yang lain dikatakan, aku menguasai diriku sedemikian rupa. Wah, luar biasa, saudara ya. Jadi betul-betul Rasul Paulus menguasai dirinya, bisa mengontrol dirinya sedemikian rupa supaya dia boleh mati terhadap keempat hal ini, saudara. Itu sebabnya kenapa hidupnya berkenan kepada Tuhan. Dia tahu bahwa kalau dia melakukan hal-hal yang seperti itu, maka murka Allah akan datang pada dia. Dia akan dimurkai dengan Allah. Itu sebabnya Rasul Paulus tidak mau melakukan itu. Jadi saudara, sebagai review, saya akan memperingatkan kepada saudara pada pagi hari ini. Mari kita menjadi orang Kristen, orang percaya yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita mati setiap hari, di mana kita mematikan dosa kita, saudara, supaya setiap hari kita tidak berbuat dosa kepada Tuhan. Dan mari kita mematikan kedagingan kita. Mari kita hidup di dalam Roh Kudus, hidup dipimpin oleh Roh Kudus.
supaya kita boleh berkenan kepada Tuhan. Kemudian kita mematikan manusia lama kita dan kita menjadi manusia baru yang terus-menerus diperbarui oleh Allah pencipta kita, saudara. Supaya kita betul-betul bisa menjadi gambar Allah, menjadi rupa Allah. Supaya image Allah itu ada di dalam diri kita. Orang bisa melihat Allah betul-betul ada dalam hidup kita. Kita sama seperti Allah karena kita adalah imago Dei, image daripada Allah, saudara. Sehingga kita bisa mengenal Allah dengan sempurna ketika kita menjadi manusia yang baru. Kemudian kita harus mematikan segala sesuatu yang duniawi, keduniaan kita, supaya kita tidak dimurkai oleh Allah. Saya harapkan seluruh jemaat betul-betul menjadi jemaat yang dicintai oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Karena saya percaya kalau kita menjadi sama seperti Yesus, juga sama seperti Rasul Paulus, sama seperti tokoh-tokoh Alkitab yang lain yang selalu mengontrol dirinya, supaya tidak mendatangkan murka Allah dalam hidupnya dengan mematikan keempat hal ini. Mari kita menyanyikan sebuah lagu yang sungguh-sungguh Tuhan membuat kita betul-betul menjadi image seperti Allah, seperti Yesus Kristus, dengan cara mengontrol diri kita, menguasai diri kita setiap hari, seperti Yesus, seperti Yesus. Haleluya Yesus. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja yang ku minta dalam jalanku sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus. Satu kali lagi, seperti Yesus. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja yang ku minta dalam jalanku sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita masing-masing memeriksa diri. Apakah betul setiap hari saudara mengontrol dan menguasai diri saudara untuk tidak berbuat dosa? Apakah setiap hari saudara mengontrol dan menguasai diri saudara supaya saudara tidak hidup di dalam kedagingan? Apakah setiap hari saudara sudah mengontrol dan menguasai hidup saudara supaya itu saudara tidak hidup sebagai manusia yang lama? Apakah setiap hari saudara sudah mengontrol dan menguasai hidup saudara supaya saudara tidak hidup di dalam keduniawian? Karena semua hal-hal ini sangat menyakiti hati Allah, menjadi kebencian bagi Allah. Mari kita menjadi orang Kristen yang benar, yang betul-betul berkenan kepada Tuhan, yang diperkenankan oleh Tuhan. Tidak ada cara lain
Saudara mengatakan di hadapan Tuhan, aku mati setiap hari. I die daily. Berusaha mematikan segala hal yang dibenci oleh Allah. Maka saya percaya hidup saudara semuanya akan diberkati oleh Tuhan. Hidup saudara semuanya akan berkenan pada Tuhan. Manakala kita hidup selaras dengan firman Tuhan, maka Tuhan akan berkenan akan hidup kita. Sehingga segala sesuatu yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita adalah rencana Allah yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas segala firman-Mu yang sudah memperingatkan kami pada pagi hari ini. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Dan sekarang hamba-Mu berdoa berkat bagi setiap jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati pekerjaan, usaha, dan pelayanan saudara. Tuhan memberkati saudara dengan umur yang panjang. Tuhan memberkati saudara dengan kesehatan ilahi. Tuhan memberkati saudara dengan pemeliharaan Allah yang sempurna. Tuhan memberkati saudara dengan perlindungan dari Allah. Dan Tuhan memberkati saudara dengan penyertaan-Nya sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, masa depan yang penuh harapan Tuhan sudah berikan kepada seluruh jemaat-Mu. Masa depan yang sungguh-sungguh ada, yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup kami. Kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih Allah Putra, serta persekutuan Allah Kudus, menyertai dan memberkati kami semuanya, mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.